Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali kita lanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang uh, kode igniter 3. Kita ambil versi 3. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang CRUD menggunakan kode igniter 3. Ya. CRUD itu apa? CRUD itu adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Oke, kita akan menggunakan beberapa fungsi di kode igniter untuk melakukan CRUD ini. Baik, kita langsung saja untuk memulai materi ini. Kita sudah memiliki folder pustaka, ya. Folder pustaka ini adalah folder dari kode igniter yang udah kita rubah namanya. Nah, di dalam folder ini ada beberapa file ya, seperti controller, model, view. Bukan file tapi folder. Ya, jadi nanti kita akan bermain di 3 folder ini. Untuk konfigurasi sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Konfigurasi kode igniter sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Nah, nanti ada beberapa konfigurasi yang akan kita tambahkan. Baik, sebelum ke sini, kita buat sebuah database terlebih dahulu. Buat sebuah database. Database-nya adalah klik new. Nama database-nya pustaka. Create. Nama tabelnya buku. Kolomnya cukup 4 saja. Go. Di sini adalah ID buku, judul, penulis, penerbit. Oke. Di bagian ID buku ini kita jadikan primary key dan auto increment. Auto increment itu adalah untuk mengisi field ID buku ini, kita tidak perlu melakukan melalui form input nantinya. Jadi dia otomatis akan terisi ketika proses insert kita jalankan. Jadi kini kita checklist yang AI di sini, bagian sini, ya. Kita checklist ini, nah dia langsung memberitahu bahwa index name primary key, dia minta ini dijadikan primary key karena auto increment. Go. Nah, jadi nanti ini tidak perlu kita input ID bukunya, dia akan menginput otomatis. Nah, kita pilih auto increment, decrease secara otomatis. Untuk judul kita buat tipe datanya varchar, untuk penulis varchar, untuk penerbit varchar. Value-nya itu judul 100, penulis 50, penerbit 100. Oke, save. Nah, tabel kita sudah jadi database pustaka, tabelnya buku. Ya, jadi ini kita kembali ke folder kode igniter. Ya, kita koneksikan database kita dengan aplikasi kita, yaitu dengan cara masuk ke config. Jadi perbedaan dengan PHP natif adalah di sini sudah menyediakan koneksi database. Kita hanya perlu memasukkan nama database, beberapa settingan di database kita seperti root-nya, password, atau nama database-nya. Nah, sampai di sini kita masuk ke dalam database. Di bagian username ini kita buat root. Root ini udah defaultnya ya, settingan di database MySQL. Password kita kosongkan karena database saya tidak ada passwordnya. Selanjutnya nama database-nya tadi adalah pustaka. Oke, simpan. Baik. Untuk database sudah. Nah, selanjutnya kita akses
file kita, pustaka. Nah, seperti ini ya. Yang menjadi default controllernya itu masih welcome, ya. Nih controller, buka coba yang bagian controller sini. Nah, masih ini. Ketika kita panggil folder pustaka, masih controller welcome yang dipanggil ini. Kita buat controller baru, ya. Buat controller baru di dalam folder controller. Klik kanan di sini bagi yang menggunakan subline tag atau di dalam foldernya sini bagi yang menggunakan Notepad++. Controller, nah buat di sini satu file lagi, ya. Simpan di dalam folder controller, buat namanya cbuku.php. cbuku.php. Oke. Nah, ini. C ini apa? Itu tanda bahwa C itu adalah controller buku. Supaya nanti kita tidak bingung. Karena kita menggunakan model MVC, model view dan controller. Jadi nanti ada beberapa file yang beda foldernya, yang saling berhubungan nanti fungsinya. Oke. Syarat untuk membuat model ini seperti pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa nama file harus sama dengan nama kelas. Nama file mana ini? Oke, nama kelas. Jadi kita nggak usah ngetik, copy aja yang di atas ini. Jadi ini copy, pastekan ke sini. Tutup. Nah, ini. Nama file cbuku, nama kelasnya juga harus cbuku. Oke, jadi syaratnya nama file harus sama dengan nama kelas dan diawali huruf kapital, ya. Untuk kode ignitor 3 ini begitu syaratnya, diawali huruf kapital. Nah, selanjutnya kita jadikan cbuku ini controller default ketika folder pustaka dijalankan. Mengaturnya adalah di folder config, autoload, bukan autoload tapi di routes bawah, ya, file routes paling bawah itu ada welcome. Nah, di sini kita ganti cbuku, simpan. Nah, cbuku ini huruf kecil semua, ya, cbuku. Oke, sekarang coba kita panggil di sini. Nah, hilang not found. Ya, karena di controller buku kita ini belum ada apa-apa. Oke. Selanjutnya kita tambahkan di sini sebuah function. Function index nah, function index public itu tinggal public function index. Kita buat di sini, kita tes ya, echo hello. Nah, ini udah ya. Jadi control defaultnya udah jalan. Yang pertama adalah cbuku. Nah, ini kita hapus. Selanjutnya kita buat file model, ya, untuk controller. Nanti kita tambahkan, tapi sebelum itu kita buat file model terlebih dahulu. Masuk ke folder model ini, buat satu file, simpan dengan nama mbuku.php, simpan ke dalam folder model. Oke, save. Nah, di dalam folder model ini, untuk membuat file model ini
sama seperti folder controller tadi, nama filenya harus sama dengan nama kelasnya. Jadi ini kita copy saja. Ini kita copy yang ada di controller buku, C buku, pastikan ke sini. Ini kita ganti CI model. Nah, ya, ini model. Selanjutnya, nama kelasnya M buku. Nah, di sini di file model ini kita buat beberapa function untuk keperluan CRUD kita. Yang pertama adalah function simpan, ya. Function simpan yang pertama adalah function simpan public function simpan string data tabel. Kita buat sebuah parameter ya, ini namanya parameter string data. Oke. Nah, jadi kurung ini kita bedakan letaknya supaya tahu yang punya siapa. Seperti itu. Oke, di dalam function simpan ini kita tambahkan sebuah fungsi ya, memanggil sebuah library simpan di dalam kode igniter, return string this db ya. Nanti kita lihat hubungannya apa dengan controller db insert. Ini kita copy, pastikan ke sini. Nah, itu. Selanjutnya kita tambah function satu lagi, namanya function hapus. Public function hapus. Jadi ini agak kita dalamkan ya, nah seperti itu. Biar kita tidak bingung kurungnya itu kurung punyanya siapa. Ini adalah function hapus, return, tarnya ada yang kurang. Kutipnya jangan lupa. Titik kutipnya. Return this db this delete. Apa yang di delete? Yaitu yang ada di dalam tabel berupa ini ada yang tinggal di sini. Parameter jangan lupa. String tabel koma kondisi. Selanjutnya ini kita copy, pastikan ke sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita buat function lagi, public function ini simpan, hapus nih, edit ya, update. Buat parameternya yang diedit yang sebuah tabel. Selanjutnya apa yang diedit? Data, parameter data dengan kondisi tertentu, where.
Oke, selanjutnya kita panggil edit return this bb update. Ini di atas nih kita copy ya, parameter kita copy, pastikan ke sini. Oke, selanjutnya satu public lagi untuk menampilkan data. Public function select. Ini untuk nama functionnya. Untuk nama functionnya boleh kalian buat apa saja ya. Apakah di sini hapus, apakah di sini save, apakah di sini delete, edit, select atau tampil di sini boleh ya. Jadi nama function itu boleh asalkan nanti di controllernya disesuaikan. Jika di sini nama function di model untuk perintah insert simpan, maka di controller nanti harus simpan. Jika di sini kalian buat save, maka di controller nanti harus save function nama parameter yang dipanggil di sana di controller ya. Nah, untuk select ini kondisinya string where sama dengan, nah ini untuk menampilkan data. Untuk menampilkan data bentuknya seperti ini di kode igniter. Public function select. Oke, selanjutnya this query kutip select bintang from buku ya, nama tabel kita titik string where. Oke, simpan. Jadi setiap mengedit apapun di dalam PHP itu setiap mengedit simpan, tidak mengedit simpan. Untuk model lebih kurang seperti ini ya, ada simpan, hapus, edit, tampil ya, CRUD. Nah, selanjutnya kita kembali ke controller. Ke controller ini untuk function index, jadi nanti ketika folder pustaka ini kita, ini nggak ada isinya, folder pustaka ini kita akses, apa yang muncul pertama kali. Nah, di indeks ini kita tambahkan sebuah perintah string data array Oke, tambahkan di sini array ini kita mau menampilkan data yang di tabel buku tadi. Jadi ini tampil, kita buat sebuah parameter tampil di sini untuk dipanggil nanti di file view. Oke. Tampil sama dengan tanda besar this buku, ini nama modelnya, nama model di file model tadi ya. Nama model di file model tadi, selanjutnya kita panggil functionnya. Function di model tadi apa untuk menampilkan, lihat. Ini ya, kita sedang memanggil ini. Nama functionnya adalah select, mbuku
select. Oke, ini jangan lupa selanjutnya di bawah ini. Terus nggak select. Oke, select. Oke. Selanjutnya ini mau kita tampilkan di mana? Kita tampilkan di file yang ada di folder view. Nah, kita ke view. Folder view ini tambahkan satu file. Tambah satu file di folder view, simpan dengan nama buku.php. Nah, ini ya. Kita tambah satu buku. Pastekan ke sini. Paste. Nah, kita ambil tadi tabel kita kan cuma ada 4 field. Jadi kita sesuaikan aja. Nah, tabel buku kita itu tadi hanya ada 4 field. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita sesuaikan. 4 saja. Oke. Nah, ini adalah untuk kode buku tadi saya sebutkan, itu tidak kita isi manual. Jadi untuk kode buku ini kita hapus. Jadi yang ada hanya judul, penulis, penerbit. Oke. Name-nya itu sesuaikan dengan yang ada di field tabel, judul, penulis, selanjutnya penerbit. Oke. Tabel ini juga sama, nomor kode bukunya kita tampilkan, kode buku, judul, penulis, penerbit. Oke. Ini kita hapus sampai sini. Tinggalkan seperti itu. Selanjutnya ini kita hapus, ini yang ini. Ini kita hapus, echo-nya kita hapus. Selanjutnya ini kita hapus mana? Ini dihapus sampai sini. Oke. Untuk delete ini kita kosongkan terlebih dahulu. Ininya tanda pagar ya. Untuk delete kita buat seperti ini. Nah, ini untuk update kita tanda pagar dulu sementara. Oke. Selanjutnya untuk nomor ini kita tambahkan karena dia sedang di dalam HTML, tambahkan sintak PHP, echo, tutup. Oke. Yang di bawah juga, yang di bawah ini PHP, ini PHP tutup, di sini echo. Oke, ini jangan lupa kutip duanya. Oke, ini sudah. Ini adalah, ini kita ganti dengan data. Ini kode buku. Tadi di tabelnya apa kita buat? ID bukan kode ya, ID buku. ID buku. Ini kita copy saja. Copy. Pastikan ke bawah. Judul. Pastikan ke bawah lagi. Penulis. Pastikan ke bawah lagi.
penerbit. Oke, simpan. Nah, lebih kurang seperti ini untuk tampilan view. Oke, selanjutnya di controller buku, buka controller ya. C buku itu controller, M buku itu adalah model. Nah, untuk model ini sudah selesai, boleh kita tutup. Jadi untuk controller buku nih view-nya sudah jadi ya. Untuk controller buku ini kita tambahkan seperti ini. String this load view buka kurung buku koma data. Nah, jalankan ini, tampilkan dia di dalam view buku. Jadi ini nama buku, nama view-nya ya, bukan nama tabelnya. Supaya kita bisa membedakan, ini kita rename aja. Buku ini kita rename aja, kita rename jadi tabel buku, TBL buku. Oke, jadi di sini kita buat TBL buku. Nah, jadi bisa membedakan nanti mana nama tabel, mana nama file. Oke, ini nama view-nya ini kita rename tadi ya. Selanjutnya setelah dari sini kita coba load di, lihat nih, jalankan coba pustaka ya, localhost pustaka. Nah, masih salah ya. Katanya di sini adalah undefined property C buku. Nah, di dalam kode igniter, ketika kita menambahkan sebuah model, itu wajib kita kenalkan dia ke dalam autoload. Ya, kita kenalkan dia di dalam autoload. Autoload itu letaknya di mana? Ada di folder config sini. Autoload. Jadi letaknya di sini ya, di paling bawah. Jadi ketika kita membuat sebuah file model, di sini wajib kita isi tadi nama model kita adalah M buku. Ya. Jika ada model satu lagi, koma kutip satu yang seperti ini, misalnya M pengunjung. Jika ada lagi, nah gitu seterusnya ya. Jadi wajib kita kenalkan model yang kita buat di folder model, di sini wajib kita buat ya. Di sini harus sesuai dengan nama kelasnya. Ya, karena kita cuma ada satu model, jadi lebih kurang tampilannya seperti ini di file autoload yang ada di folder config. Ya, karena model kita masih ada satu, jadi seperti ini. Tutup autoloadnya. Kita lihat lagi di sini. Nah, ada lagi apa katanya, ini tampilan formnya udah muncul. Oh, ininya view variabel datanya belum dibaca. Ini dia belum kenal ya. Jadi kita perlu menambahkan di dalam view buku TBL buku ya, folder view di TBL buku ini penerbit ini kita ubah tipe data teks ya, teks name penerbit. Oke. Size-nya ini value-nya kita hapus. Judul buku 25, penulis 30, ini harusnya 30, 35, 30, penerbit nih 20. Oke, ini diubah ya, sesuaikan.
Oke, di sini kita tambahkan sebuah perintah untuk memanggil parameter yang ada di controller, ya. PHP buka. Kita buat nomor urut terlebih dahulu, string no sama dengan 0. Selanjutnya baru kita panggil parameter yang ada di controller for each pakai metode for each. Nama variabelnya adalah tadi tampil, kita buat nama variabel ini ya, tampil. Yang ada di kontrolnya tampil tadi kita buat, berarti nama variabelnya tampil. Selanjutnya kita hapus ini kita ganti tampil result array string data. Data ini untuk apa? Mendeklarasikan nanti yang ada di variabel tampil. Data ini nanti berhubungan dengan yang di bawah sini. Ya, ini ada data-data. Kalau di sini kita buat row, jadi di bawah ini kita ganti row juga. Nah, seperti itu fungsinya. Selanjutnya untuk nomor urut lagi. Ini di sini letaknya di sini. String nomor plus ini untuk nomor urut ya di tabel kita. Tutup PHP-nya. Oke, ini apa ini? Ini dihapus nih, dihapus. Oke. Tambahkan ini kan ada buka kurung kerawal di sini. Tutupnya letaknya di sini. PHP buka, tutup, PHP tutup. Nah, ini. Kita kalian klik ini. Nah, ini kawannya. Ya. Oke, selanjutnya coba kita lihat ya. Kita refresh lagi halaman ini. Nah, itu dia. Coba kita tambahkan satu data di tabel buku biar kelihatan hasilnya. Untuk menambahkan data di tabel, ini satu aja. Untuk menambahkan data di tabel ID buku dikosongkan aja. Judulnya buku ajar, penulisnya, penerbitnya LPPM. Go. Udah tersimpan satu ya. Ini data di database. Kita refresh folder pustaka. Nah, ini. Ya. Sudah masuk. Kode buku ini tadi kan nggak kita isi, dia otomatis. Ya, ini nomor urut. Baik. Kita lanjut ke perintah simpan. Ya. Ini tombol simpan ini kita isi fungsinya. Kita kembali lagi ke controller buku. Pada controller buku ini, kita tambahkan satu function lagi. Ya. Ini kita majukan saja gurung kerawal ini biar nggak bingung. Ini kita majukan, kerawal ini majukan. Nah, jadi kerawal tutup ini punyanya kelas buku. Oke, tambahkan satu function lagi di dalam kelas buku. Namanya adalah public function simpan. Public function simpan buka. Isinya adalah tadi di dalam view tabel buku itu ada judul buku, penulis, dan penerbit. Ada 3 ya. Nah, di sini kita tambahkan string judul sama dengan this input underscore post, bukan underscore tapi ini. Nah, gitu. Post buka kurung kutip 1 judul. Nah, ini harus sama dengan yang di tabel nama fieldnya. Jika huruf pertamanya kapital J ini, di sini juga huruf kapital. Ini harus sama dengan
tabel. Oke, selanjutnya titik koma jangan lupa. Ini kita copy saja. Ini di copy, paste. Nah, yang kedua tadi adalah penulis. Di sini penulis. Yang ketiga adalah penerbit. Oke. Selanjutnya ini kita deklarasikan ke dalam data. String data sama dengan array buka kurung isi arraynya apa? Isi arraynya adalah kutip judul selanjutnya variabel judul ya, ini harus sama dengan ini ya, yang ini yang ada stringnya ini harus sama dengan ini kan dia manggil simpan ini. Oke, koma komanya di sini, koma enter. Nah, ini kita copy aja, copy paste. Apalagi penulis selanjutnya ini jangan lupa titik koma tutupnya. Tambahkan resultnya, string result sama dengan this, panggil modelnya buku. Apa nama function di model buku? Untuk insert data tadi adalah simpan. Ini ya, kita mau manggil mana tadi, di dalam model itu tadi kita udah buat sebuah function nih. Kita mau memanggil function ini di controller, jadi itu hubungannya ya. Jika di sini huruf kapital S misalnya, nah nanti di controller juga gitu. Di sini ya, nah, bukan ini functionnya controller, ini functionnya model. Simpan buka kurung kutip nama tabelnya, buku, simpan ke dalam tabel buku dan data yang ada di variabel data. Nah, itu dia. Data yang ada di variabel data. Bingung ya? Maksudnya ini yang ada di dalam ini, tangkap di sini, masukkan ke tabel buku. Nah, seperti itu. Titik koma. Selanjutnya save. Oke. Kita coba. Refresh. Oke, ada yang salah. Apa itu syntax error non-fraction? Nah, tanda ini. Dia ngasih tahu kok. Ini dia. Ini coba kita periksa. Di bagian di baris ke-17. 17. Ah, ya ini. Saya tinggal ininya. Coba lihat ini saya. Ini tinggal. Ini tinggal tanda besarnya. Ya, refresh. Nah, dia kalau error dia kasih tahu. Dia nggak kenal. Tinggal kita membaca errornya paham atau enggak. Oke, kita coba simpan. Judul bukunya tes bidang, penulisnya saya, penerbitnya LPPM, simpan. Coba lihat, apa salahnya nih? Lihatnya, linknya dilihat, save PHP. Ini kan ketika kita klik, ini kan view. Sekarang ini tampilan view. Simpan, berarti yang kita periksa view, yaitu buku.php, tabel buku.php. Kita buka ini. Tabel buku yang ini. Nah, di sini ini tampilan ini adalah tampilan tabel buku.php. Nah, ini tombol simpan yang ini kita klik tadi.
Ini. Ya. Nah, salahnya di sini formnya belum kita ganti. Actionnya ketika disimpan, actionnya kemana perginya? Oke, ini kita ganti form method. Ini name-nya data ini kita hapus saja. Form method post ya, post kita buat kapital saja. Post actionnya itu bukan php titik php, bukan save titik php, tapi kita menggunakan URL. PHP buka, PHP tutup dulu biar nanti nggak lupa. Selanjutnya echo base underscore URL base underscore URL di sini controller buku, functionnya simpan tadi ya. Oke, ini kelasnya ya, kelas buku yang ada di controller buku, kelas buku, functionnya simpan. Kita manggil ini kelasnya ini ya, di sini. Oke, base URL ini apa? Base URL ini library yang sudah kita buat ada di file config di helper. Kita lihat helper. Ada di config autoload di helper. Nah ini kemarin kan kosong ketika konfigurasi awal pertemuan sebelumnya, jadi kita buat URL. Nah, fungsinya di sini. Jadi kita tidak perlu memanggil foldernya. Kalau di PHP biasa kan seperti ini nih. Namanya pustaka dulu. Nama foldernya di sini panjang, garis miring folder apa lagi, garis miring folder apa lagi. Nah, di sini kita bikinnya seperti ini aja. C buku, simpan. Oke, selanjutnya itu kita tambahkan ini kita tambahkan aja. Sebenarnya kalau nggak ada ini juga nggak masalah. Ini fungsi untuk simpan gambar ya. Enscript sama dengan oke, kita enter aja. Nah, lebih kurang formnya seperti ini. Ini ya. Base URL, kelas buku, functionnya simpan. Multipath form data, oke udah selesai. Simpan. Sekarang kita coba. Oke, tambahkan penulisnya Andrian aja, penerbitnya LPPN, simpan. Nah, kita lihat database kita. Tuh, masuk ya. Oke, udah masuk ke database. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat ketika kita selesai menyimpan, dia kembali lagi ke halaman tadi dan munculkan sebuah pesan. Oke, bahwa data berhasil tersimpan. Nah, buatnya itu di controller bukunya. Ya, di sini. Jadi ketika berhasil disimpan, munculkan pesan. Nah, di sini kita tambahkan di controller buku if buka kurung jika
hasilnya, ini jangan lupa string, ada, ya, maka buka kurung terawal, maka this session sama dengan, bukan sama dengan, strip set underscore flash data. Flash data inilah pesan yang kita tampilkan. Jadi nanti ketika halaman refresh, pesannya itu hilang, jadi tidak permanen munculnya di tampilan web kita. Flash data, buka kurung, apa nama pesannya, yaitu pesan underscore sukses. Ini nama pesannya. Selanjutnya, nggak usah pesan sukses, tapi pesan aja. Pesan, selanjutnya, koma, kutip, apa isi pesannya, data berhasil disimpan. Oke. Titik koma. Selanjutnya, redirect, arahkan ke kontrol buku, C buku. Ya, nanti dia ke sini. Muncul lagi ke sini. Ini kan kelas buku. Oke. Else, jika yang di atas tidak berhasil, munculkan pesan, ini kita copy saja. Copy, pastekan ke sini. Paste. Munculkan pesan data gagal. Gagal disimpan. Redirectnya ke buku. Oke, seperti itu ya. Mbak, berhasil apa enggak? Unexpected. Nah, ini lagi yang salah nih. Coba saya lihat. Saya ada ketinggalan. Nah, ini. Ya, ini punya saya tinggalan. Oke, coba refresh lagi. Ini dikasih tahunya. Ini tinggal ada yang kurang katanya. Yang kurang tutupnya. Coba kita hitung tutupnya. Bukanya 1 di function simpan ya. 1, 2, 3. Tutupnya juga harus ada 3. Tutupnya 1, 2, 3. Ini tutupnya ini tutupnya ini tutupnya ini. Coba saya tambahkan 1. Di line number 31. Di sini katanya. Di sini. Oh, ininya kurang. Titik komanya kurang. Oke. Selanjutnya ada error lagi. Undefined property session. Nah, ini dia nggak kenal. Ini dia tidak kenal. Ini apaan katanya. Dia tidak kenal. Jadi kita kenalkan dulu dia di library-nya. Yaitu ada di autoload. Masuk ke folder config. File autoload.php. Di bagian database. Nah, ini. Autoload library. Library kita tambah di sini. Database ini kita tambahkan. Koma kutip session. Nah. Save. Ya, kita tambahkan di autoload-nya. Selanjutnya kita refresh. Oke, berhasil. Tapi pesannya nggak muncul di sini. Oke, pesannya tidak muncul di sini. Kita perlu menambahkan di sini. Pesan ini perlu kita panggil yang ini.
session ini perlu kita panggil di view folder di tabel buku .php, tbl buku .php. Apa isinya? Isinya adalah di sini kita taruh di atas saja pesannya. PHP buka, PHP tutup, jadi buka langsung tutup aja biar nggak lupa. Echo kutip, kita buat jenis tulisannya H5 titik this session flash data buka kurung kutip pesan tadi ya, pesan. Oke, titik kutip H5 tutup. Oke, lebih kurang seperti ini ya. Nah, pesan ini apa? Pesan ini jangan lupa disimpan. Pesan ini adalah yang ini tadi, kita manggil ininya ya, ambil nama pesannya. Oke, selanjutnya kita coba simpan data satu lagi. UAS, penulisnya, halaman penerbitnya, ppm simpan. Nah, ini pesannya muncul. Data berhasil disimpan. Cara menghilangkan pesan ini gimana? Refresh saja. Nah, dia hilang. Makanya namanya flash data. Data tersimpan di sini. Kita tambah satu lagi, data asal, simpan. Nah, tuh. Baik, untuk perintah simpan pada kode igniter, untuk simpan terlebih dahulu saya cukupkan ya. Kita sambung pada pertemuan selanjutnya biar videonya tidak terlalu panjang. Jadi untuk simpan tadi sudah selesai, sudah berhasil ya. Jadi ada beberapa aturan di kode igniter itu. Yang pertama, untuk membuat sebuah controller itu nama kelasnya harus sama dengan nama filenya. Ya. Selanjutnya kita menghubungkan dengan model. Controller ini berhubungan dengan model. Nah, model ini sama, nama filenya harus sama dengan kelasnya. Jadi bedanya ini extend CI model, yang ini extend CI controller. Ya, nama filenya itu. Selanjutnya untuk buku, tabel buku untuk di view. Ya, controller ini berhubungan dengan view dan model. Ya, makanya ada metodenya itu, namanya itu MVC, model view controller. Nah, database untuk query database terletak di model, untuk tampilannya itu terletak di view, untuk query-nya itu terletak di controller. Nah, sini. Baik, demikian untuk yang materi ini. Kita lanjut untuk perintah edit, simpan, edit, hapus. Ada dua lagi ya. Sekarang kita sudah menyelesaikan dua, yaitu apa? Select dan simpan. Ya, tampil dan simpan seperti ini. Nah, besok kita akan memungsikan dua tombol ini. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Dilihat, dipraktekkan, pahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.